Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, puji Tuhan sekali lagi. Karena kebaikan Tuhan, maka hari ini kita kembali masuk dalam perenungan, dalam siraman rohani. Mari luangkan waktu sejenak Bapak Ibu bersama saya, untuk bersama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan atas renungan kita. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa semua karena kebaikan Tuhan hari ini, jam ini kami boleh ada, dan kiranya kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan boleh tetap menyertai langkah hidup kami, sehingga hari ini kami boleh melaluinya dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di masa-masa yang harus kita lalui sepanjang kurang lebih khususnya berkaitan dengan situasi yang kita alami bersama dalam pandemi ini Bapak Ibu, kemudian menggugah banyak orang, sebagian daripada orang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, karena tentunya hal ini membawa dampak yang cukup berarti, khususnya bagi mereka yang secara perekonomian itu tidak memiliki standar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam beberapa tayangan, dalam beberapa unggahan yang coba diekspos ke media, Bapak Ibu, saya melihat beberapa seperti aksi sosial begitu dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh sebuah kelompok atau oleh lembaga atau apa saja begitu. Mereka mencoba berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kemudian jadi teringat dengan apa yang dikatakan dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu, dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dan dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam perikop ini bicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat sebelum ayat 12 yang tadi saya baca terlebih dahulu sampai ayat yang ke-18, di sana Yosua memberi perintah dan memberi pengaturan kepada seluruh pasukan bangsa itu supaya mereka untuk bersiap menjalani seluruh perkemahan itu, dan kemudian menyiapkan bekal tentunya, sebab 3 hari mereka akan menyeberang sungai Yordan dan untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Maka mereka diatur, pasukan-pasukan itu berusaha untuk dirapikan oleh Yosua, dan kemudian mereka harus menyiapkan bekal, sebab sebentar lagi mereka akan menyeberang selama 3 hari melewati sungai Yordan. Dan kemudian ayat 12 kita bertemu dengan suku Ruben, Gad dan suku Manasye, yang kemudian Tuhan ingat bahwa
Waktu itu Tuhan berkata, ingatlah perkataan yang dipesankan Musa kepada hamba Tuhan itu, bahwa Allah mengaruniakan keamanan kepadamu, memberikan kepadamu negeri itu. Jadi ketiga suku ini menjadi prioritas begitu ya. Artinya Tuhan ingat bahwa mereka perlu didukung, bahwa mereka perlu disupport oleh seluruh bangsa, oleh seluruh suku di dalam bangsa itu. Karena bagaimanapun tidak bisa suku satu atau suku yang lainnya berdiri sendiri dan merasa aman sudah karena mendapat bagian. Tapi semua harus tetap saling support. Memang ketiga suku ini mendapatkan bagiannya terlebih dahulu. Tetapi mereka juga diingatkan untuk apa? Untuk juga mensupport suku yang lain. Bukan berarti ketika mereka sudah dapat bagian terus mereka nyaman sendiri. Tidak. Mereka tetap harus mengikuti perintah Tuhan. Mereka tetap harus percaya, menguatkan hati mereka, dan mereka tetap harus yakin bahwa dalam perjalanan ke depan, sekalipun Tuhan bilang nanti negeri yang kau duduki itu aman, bagianmu itu menjadi tempat yang aman, bukan berarti mereka kemudian tidak melakukan apapun buat suku yang lain. Mereka harus tetap support suku yang lain dalam bangsa itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 15 ayatnya yang pertama firman Tuhan berkata demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya apa? Seperti tadi di awal sebelum kita baca firman dan bertemu dengan ketiga suku yang kuat ini, yang kemudian istilahnya dapat hak istimewa terlebih dahulu, mendapat bagian terlebih dahulu, setengah daripada bagian yang diberikan, bukan berarti kemudian mereka bisa semau-maunya. Tuhan tetap minta mereka tetap taat akan firman Tuhan, dan juga pastinya bukan berarti mereka di tempat yang nyaman lebih dulu kemudian mereka tidak mengingat akan kaum keluarganya di suku yang lain. Bapak Ibu, di awal tadi saya bilang ketika masuk masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak tayangan, ada banyak unggahan berusaha di-share kepada banyak orang tentang apa artinya menjadi kuat bagi yang lemah. Bapak Ibu saudara, ada banyak orang, ada 1-2 orang atau bahkan kelompok dan lain sebagainya, berusaha mengumpulkan donasi, dan apapun yang bisa dia beri, dia akan berikan dengan cara-cara yang bisa dia lakukan, sehingga orang lain yang dalam kekurangan, orang lain yang membutuhkan akan mendapatkan bagiannya. Karena dia tidak mungkin mendapatkan itu karena kelemahan yang dia miliki, entah kelemahan fisik atau kelemahan-kelemahan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga kemudian membuka mata hati banyak orang ketika unggahan, ketika tayangan itu di-share kepada banyak orang, sehingga mengetuk hati banyak orang juga untuk berbagi. Sebab kita lihat nih apa yang dikatakan firman Tuhan Roma 15 tadi. Ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah Bapak Ibu saudara, ini jadi perenungan tersendiri, termasuk saya yang seringkali juga melihat atau mendapatkan informasi tentang berbagi itu. Mungkin kita tidak bisa banyak, tapi paling tidak ketika kita ada, kita mampu dalam apa yang sesuai dengan kapasitas kita, mari kita berbagi, mari kita memberi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, sehingga orang-orang lain yang membutuhkan dan dalam keadaan yang lemah dan perlu ditopang, kita hadir di sana. Tentunya ada banyak cara yang kita semua, saya dan Bapak Ibu saudara, bisa lakukan dan bisa kerjakan. Tapi mari sekali lagi, kebenaran pada saat ini boleh mengingatkan kita, dan kita boleh ada di tengah-tengah dunia ini pasti punya maksud dan tujuan. Salah satunya adalah kita yang kuat hari ini boleh menanggung mereka yang lemah, dan kita minta Tuhan apa yang bisa kita buat orang lain di tengah keterbatasan dan kemampuan yang kita punya. Kita tahu Tuhan bisa pakai kita masing-masing. Kiranya kebenaran yang singkat pada saat ini boleh menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Mari tetap lakukan bagian kita seperti pesan firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini Engkau sudah menolong kami. Berkati apa yang boleh hamba sampaikan, dan ini boleh jadi berkat. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar boleh menginspirasi kami, dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi bagian dari kepanjangan tangan Tuhan, boleh menguatkan setiap mereka yang lemah, dan pakai kami Tuhan menurut cara Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami lalui dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh tetap hadir sebagai orang-orang yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.